Realitas roh jahat dalam Alkitab. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa roh jahat, setan dan roh-roh najis adalah nyata. Mereka bukan mitos atau simbol semata, tetapi pribadi rohani yang aktif melawan Allah dan manusia. Asal-usul roh jahat. Roh jahat berasal dari malaikat yang jatuh dalam pemberontakan terhadap Allah. Di dalam Yesaya 14 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15, kejatuhan bintang fajar sering dikaitkan dengan iblis. Yesaya 28 ayat ke-12 sampai ayat yang ke-17 menggambarkan tentang kejatuhan karena kesombongan. Dan Wahyu 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, setan dan malaikat-malaikatnya dilempar ke bumi. Pemimpin mereka adalah iblis atau setan yang dulunya adalah makhluk ciptaan Allah tetapi pemberontak. Yang kedua, sifat dan karakter jahat. Alkitab menggambarkan roh jahat dengan karakter tertentu sebagai pendusta dan penipu. Di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-44, iblis adalah bapa segala dusta. Sebagai penuduh, Wahyu 12 ayat yang ke-10, menuduh orang percaya siang dan malam. Yang ketiga sebagai perusak dan pembunuh. Yohanes 10 ayat yang ke-10, ia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tujuan utama mereka adalah menghancurkan hubungan manusia dengan Allah. Yang ketiga, aktivitas roh jahat dalam Alkitab. Roh jahat bekerja secara nyata dalam berbagai cara. Mencobai manusia. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5, ular menipu manusia pertama. Matius 4 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11, Yesus Kristus dicobai oleh iblis, menyesatkan dan menipu. Di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-14, ia menyamar sebagai malaikat terang, mengikat dan menindas. Lukas 13 ayat yang ke-16, ada kisah tentang perempuan yang diikat oleh roh jahat, merasuki orang. Markus 5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-20 ada kisah di mana orang Gerasa dirasuki oleh banyak roh jahat. Yang keempat, kuasa roh jahat terbatas. Walaupun nyata, roh jahat tidak berkuasa mutlak. Di dalam Ayub 1 ayat 12, iblis hanya bisa bertindak sejauh diizinkan Allah. Dalam Lukas 22 ayat yang ke-31, iblis harus meminta izin kepada Allah. Kolose 2 ayat yang ke-15, Kristus telah mengalahkan kuasa-kuasa gelap. Artinya Allah tetap berdaulat penuh. Yang kelima, kemenangan dalam Yesus Kristus. Inti Injil adalah kemenangan atas kuasa kegelapan. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8, Yesus datang untuk membinasakan pekerjaan iblis. Lukas 10 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19, kuasa atas roh jahat diberikan kepada murid-murid. Filipi 2 ayat yang ke-10, semua lutut bertelut kepada Yesus. Yesus memiliki otoritas penuh atas roh jahat. Yang keenam, sikap orang percaya terhadap roh jahat, melawan dengan iman. Yakobus 4 ayat yang ke-7, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang kedua, mengenakan perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, pergumulan melawan kuasa gelap. Yang ketiga, hidup dalam terang dan kebenaran. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, waspada dan teguh dalam iman.